Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Zuraza Irfana dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Fisika Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai proyek UAS Fisika Matematika 3 tahun 2023. Baik, adapun soal dari proyek UAS kali ini yakni yang pertama ada, bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung yang sampai ke bawah dan kemudian kita disuruh untuk membuat persamaan lengkung sesuai dengan yang kita pikirkan. Tentu saja persamaan ini tidak boleh sama dengan teman yang lain dan kemudian ada pun persyaratannya yakni persamaan harus mengandung angka tanggal, bulan atau 2 digit tahun kelahiran ibu ibu kita. Kemudian kita juga akan disuruh untuk mencari apakah kelengkungan dari persamaan tersebut merupakan waktu tercepat yang ditempuh dari titik A ke titik B. Kemudian untuk yang soal nomor 2 ini memiliki keterkaitan dengan soal 1, yakni jika tidak tercepat, dalam hal ini merupakan persamaan yang kita buat tadi, maka apa seharusnya persamaan yang lebih cepat. Dan kemudian jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Dan untuk yang soal terakhir, soal nomor 3, di sini disajikan sebuah gambar di mana terdapat dua batang dengan panjang L yang sama dan masanya juga sama dihubungkan dengan sebuah benang dan engsel. Pada saat T sama dengan 0, batang dipotong dan sistem dalam keadaan diam, seperti pada gambar. Dan kemudian tentukan persamaan Euler-Lagrange tersebut. Baik, untuk yang pertama, kita akan mencari persamaan dengan menggunakan metode matematis dulu. Jadi di sini baik, untuk soal nomor 1 tentunya hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan lintasan dengan waktu tersingkat. Caranya yakni dengan I sama dengan integral dt, di mana V sama dengan ds per dt, sehingga diperoleh dt sama dengan ds per V. Dan ds sendiri merupakan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Ini merupakan persamaan Pitagoras biasa dan diubah bentuknya menjadi ds sama dengan akar dari 1 plus d aksen kuadrat dx. Dan untuk I-nya sendiri sama dengan integral dari ds per V, dan yang pertama kita mencari V-nya. Untuk mencari V ini kita tentukan dulu energi kinetik dan potensial. Untuk pada saat berada pada titik X1 dan Y1, maka energi kinetik di titik ini sama dengan 0 dan energi potensialnya sebesar mgY. Sedangkan untuk pada saat berada pada posisi X2, Y2, maka energi potensialnya sama dengan 0 dan energi kinetiknya sebesar setengah kali mv kuadrat, sehingga diperoleh V sebesar akar dari 2GY. Dan kemudian disubstitusi ke persamaan I dan diperoleh I sama dengan 1 per akar 2G integral dari akar 1 plus Y aksen kuadrat per akar Y dx. Kemudian juga di sini sudah disajikan persamaan Euler-Lagrange di mana D per dx sama dengan df per dy aksen dikurang dengan df per dy sama dengan 0. Kemudian di sini karena kita menggunakan variabel y, maka kita ubah variabelnya menjadi d per dy dikali dengan df per dx aksen dikurang dengan df per dx sama dengan 0. Kita tahu bahwa nilai F-nya yaitu sebesar akar X aksen kuadrat plus 1 per akar Y, maka diperoleh dari persamaan do F per do X aksen diperoleh X aksen per akar Y dikalikan dengan akar X aksen kuadrat plus 1. Dan untuk do F per do X-nya sama dengan 0, karena di sini tidak mengandung variabel 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Euler-Lagrange dan
kemudian diintegralkan sehingga diperoleh X aksen per akar Y dikalikan dengan X aksen kuadrat per 1 sama dengan akar dari konstanta. Nah, persamaan yang saya beri tanda kotak ini merupakan persamaan yang nantinya akan kita gunakan untuk membuktikan persamaan tercepat. Jadi, persamaan yang akan kita buat nanti bisa kita ketahui bahwa persamaan itu tercepat atau bukan dengan mensubstitusi nilai X dan Y-nya ke persamaan di sini. Dan untuk yang nomor satu, di sini saya sudah memiliki persamaan Y sama dengan 3 plus 3 kali akar X per 2. Kenapa saya memilih angka 3? Karena di sini 3 merupakan tanggal lahir dari ibu saya, sehingga untuk syarat nomor satu, yakni harus mengandung tanggal, bulan, atau 2 digit angka terakhir sudah terpenuhi. Dan kita misalkan konstanta-konstanta ini dengan B dan A agar memudahkan kita untuk mengecek apakah masih mengandung variabel X atau tidak dalam perhitungan. Yang pertama kita cari dulu untuk X aksennya, yakni sebesar setengah kali AX dikalikan minus 1/2 dan diperoleh X aksennya sebesar A per 2 akar X. Sehingga nilai dari X aksen ini kita substitusi ke persamaan yang sudah saya kasih tanda kotak untuk membuktikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan tercepat atau tidak. Dan diperoleh hasil sebesar 1 per akar B plus akar X min 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masih mengandung variabel X, yakni akar X. Sehingga persamaan yang tadi kita buat, yakni persamaan Y sama dengan 3 plus 3 akar X per 2, bukan merupakan persamaan yang memiliki nilai waktu tercepat dari titik A ke titik B. Lalu kita berpindah ke soal nomor 2. Jika tidak tercepat, maka bagaimana persamaan yang lebih cepat? Nah, untuk menjawab ini, tentunya kita harus menghitung dulu dari syarat ini. Nah, untuk syarat untuk membuktikan persamaan tercepat ini kita lanjutkan sampai nanti kita akan menemukan hasil persamaannya. Dan di sini persamaan tadi kita kuadratkan sehingga diperoleh X aksen kuadrat per Y dikalikan X aksen kuadrat plus 1 sama dengan C. Dan ini kemudian di perkalian silang menggunakan aljabar biasa, sehingga diperoleh nilai X aksennya sebesar akar CY per 1 min CY. Kemudian di sini ada permisalan, CY-nya kita misalkan sebagai sin kuadrat theta per 2. CY-nya diperoleh setengah dikalikan 1 minus cos theta. Y sama dengan 1 per C sin kuadrat theta per 2. Kemudian Y ini kita akan turunkan terhadap theta dan diperoleh dx-nya, dy-nya terlebih dahulu kita dapatkan 1 per C sin theta per 2 cos theta per 2. Dan dx per dy sama dengan akar CY per 1 min CY. Kemudian untuk nilai dy-nya kita substitusi ke persamaan ini dan diperoleh dx-nya sebesar akar sin kuadrat theta per 2 per 1 minus sin kuadrat theta per 2 dy. Karena tadi kita sudah mengetahui nilai dy-nya, maka kita substitusi juga nilai dy-nya ke persamaan dan diperoleh X sama dengan 1 per 2C dikalikan theta minus sin theta dan Y sama dengan 1 per 2C dikalikan 1 minus cos theta. Nah, persamaan X dan Y ini merupakan persamaan parametriks yang dimana persamaan ini memiliki waktu tercepat. Sehingga persamaan yang memiliki waktu tersingkat harus memenuhi dua persamaan ini, yakni persamaan X dan persamaan Y. Secara matematis, kita sudah buktikan bahwa persamaan parametriks ini merupakan persamaan tercepat. Namun, di sini masih terdapat konstanta C. Nah, untuk menentukan berapa C-nya dan berapa tetanya, kita dapat menggunakan pemrograman melalui Octave.
Oke. Selanjutnya yaitu kita menentukan berapa nilai C dan berapa nilai theta untuk persamaan parametrik yang telah kita sebutkan tersebut. Yang pertama, kita misalkan dulu bahwa 1/2C itu sama dengan A. Sehingga ini awal kita beri ini untuk test plot. Oh ya, sebelum kita memplot grafiknya, kita lihat dulu dari persamaan kita tadi, kita udah dapat dua persamaan. Persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, yakni yang memiliki waktu tercepat dan parametrik. Jika kedua persamaan itu kita plot melalui Desmos, akan diperoleh grafik seperti berikut. Jadi, kita misalkan dulu 1/2C itu sama dengan A, sehingga di sini dilihat bahwa persamaan X menjadi AT minus A sin T, dan untuk persamaan Y-nya berubah menjadi minus A plus A cos T, dan K di sini merupakan konstanta untuk mengatur ketinggian dari grafiknya. Dan grafik ini dapat dilihat untuk yang warna ungu. Jadi untuk grafik kedua tadi bisa dilihat yang warna ungu. Kemudian kita atur juga untuk nilai V, di mana V merupakan besaran pi, dan A kita atur juga K dan Y serta C-nya. Kemudian dari persamaan yang pertama, yang nomor 1 tadi, kita plot juga di sini Y sama dengan 3 minus 3/2 X pangkat setengah, dan diperoleh grafik berupa warna biru. Nah, dari persamaan matematis tadi, kita sudah diskusi bahwa yang memiliki nilai tercepat adalah grafik yang warna ungu, jadi bukan grafik yang warna biru. Kemudian kita tentukan dulu berapa nilai T dan A-nya menggunakan aplikasi Octave atau pemrograman Octave. Di sini untuk nilai A-nya kita kasih tebakan awal 1,5 untuk besaran nilai A-nya. Oke. Plot. Untuk tebakan awalnya, A-nya kita kasih 1,5. Kemudian dikalikan dengan T minus 1,5 dikalikan dengan sin T. Dan untuk persamaan Y-nya sebesar 3 dikurang dengan 1,5 kemudian ditambah dengan 1,5 dikalikan dengan cos T. Dengan rentang 1,3 dikalikan Pi. Oke. Kemudian kita juga akan menginput nilai T-nya sebesar 0,9
dikalikan pi dengan interval 0,01 sampai 1,0. Ini kita tambah juga dengan pi. Kemudian kita input juga untuk besaran A-nya 1,45 dengan interval 0,01 sampai 1,55. Kita masukkan juga untuk fungsi X-nya. X4 kalikan dengan TA. Begitu juga dengan ini kita masukkan dulu untuk X-nya. X-nya itu sama dengan ini. Tapi nanti untuk 1,5 kita ganti dengan nilai A. Oke. Karena ini persamaan X-nya. Dan N function. Yang kedua, kita juga akan menginput untuk nilai persamaan Y-nya, di mana Y merupakan sama seperti X, tapi ini kita ganti dengan Y. Oke. Y-nya juga sama dengan persamaan yang di sebelah sini. Oke. Y sama dengan. Untuk 1,5-nya kita ganti dengan A, sama seperti persamaan X. Kemudian kita N function. Selanjutnya kita juga menghitung untuk nilai errornya, yakni yang pertama kita infinite dulu, kemudian kita menggunakan perulangan untuk menghitung nilai errornya. Kita misalkan bahwa I itu sama dengan T, dan kita misalkan untuk J sama dengan A. Sehingga untuk nilai X dan Y-nya di sini, ini juga berubah. Karena tadi kita udah misalkan T dengan I, maka kita ubah juga untuk variabel I-nya menjadi I, dan untuk A-nya menjadi J. Begitu juga dengan yang persamaan Y. Ini juga kita ganti dengan I. Ini juga J. Oke. Kemudian untuk nilai error X, kita peroleh dari nilai absolut X minus 2 dibagi dengan 2. Dan untuk nilai error Y, kita peroleh dari nilai absolut Y itu sendiri. Oke. Kita juga akan menghitung rata-rata dari error dengan persamaan error X. Oke.
kita kurangi dengan error Y. Kita tambah, kita tambah dengan error Y, kemudian kita bagi 2. Kita bagi 2. Oke. Jika rata-rata dari error yang kita peroleh itu lebih kecil dari minimal error, maka TF itu sama dengan I per TI. Dan untuk nilai AF-nya itu sama dengan J. Minimal error sama dengan mean error-nya. Kemudian NF. Oke, ini udah kita bisa N untuk if-nya. Oke. Kemudian ini kita tampilkan untuk hasil perhitungannya. Ini kita tampilkan untuk nilai I per P, kemudian untuk nilai J, nilai X, kemudian nilai Y, nilai error X, nilai error Y, dan juga untuk nilai rata-rata errornya. Oke, ini kita geser karena N4. Kemudian di bawah sini juga kita N4. Dan kita ingin menampilkan hasil untuk TF dan AF, di mana TF ini merupakan theta final yang paling akhir yang nanti akan kita gunakan dalam persamaan. Kemudian di sini kita akan coba untuk run dari pemrograman yang telah kita program tadi. Kita save dulu. Oke, kita save dulu. Dengan nama UAS1. Save. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk running lagi program yang telah kita buat tadi. Masih loading.
Nah, ini udah tampil. Jadi untuk grafik yang kita anggap yang sesuai perhitungan matematis tadi merupakan persamaan dengan memiliki waktu tersingkat. Jika diplot maka grafiknya seperti ini. Ini sama dengan saat kita lihat di Desmos tadi. Kemudian juga di sini kita juga bisa lihat berapa nilai TF dan AF, di mana TF ini merupakan nilai theta yang akan kita gunakan untuk persamaan tadi sebesar 0,9 dan untuk A-nya tadi dimisalkan dari 1/2C. Jadi nilai C dapat diketahui setelah kita mengetahui nilai dari AF. Kemudian dari perhitungan matematis tadi kita udah tahu bahwa uh, persamaan parametrik ini merupakan persamaan yang memiliki waktu tersingkat yang dapat dijangkau dari titik A ke titik B. Kemudian apakah uh, kita sudah benar perhitungan kita lah? Untuk membuktikan itu kita dapat buktikan dengan melalui pemrograman Octave. Jadi nanti kita akan plot uh, untuk waktunya sehingga kita nanti di hasil akhir kita akan tahu bahwa waktu dari persamaan mana yang memiliki waktu tersingkat. Oke, yang kedua yakni uh, ini merupakan pemrograman untuk menentukan T. Clear all dulu. Kemudian CLC. Nah, ini kita masukkan dulu untuk fungsinya. PT-nya kita masukkan untuk nilai XI-nya, kemudian nilai XF-nya, nilai YI, nilai YF, dan VI-nya. Kemudian kita masukkan juga untuk nilai S-nya sebesar S sama dengan S QRT XF min X1 minus XI, kemudian kita pangkatkan 2, dan ditambah dengan YF min YI. YF min YI. Oke. Kita pangkatkan 2 juga. Selanjutnya kita masukkan juga untuk nilai A-nya sebesar minus 10 dikalikan dengan absolut dari YF min YI dari sini. YF min YI kita bagi dengan S. Kemudian untuk T-nya itu sama dengan minus VI dikurang dengan S QRT VI kuadrat minus 2AS. Minus 2 dikalikan dengan A dan dikalikan dengan S. Kemudian kita bagi A. Dan untuk VT-nya sendiri itu sama dengan A dikalikan T dijumlah dengan VI. Kemudian in function. Ini kita input untuk nilai X-nya terlebih dahulu, yakni 0 dengan rentang 0,2 sampai 4.
Dan kita masukkan untuk persamaan satunya. Tadi kita peroleh untuk persamaan satu sebesar 3 minus 1,5 dikalikan dengan X pangkat setengah atau akar X. Kemudian Y2-nya juga kita masukkan. Y2 ini merupakan persamaan garis lurus. Jadi minus 3/4 kita kalikan dengan X plus 3. Kita juga masukkan untuk persamaan T-nya dari sini. Kita masukkan dari sini. Oke. Kita juga masukkan untuk persamaan X dan Y-nya. Nah, X-nya dari sini. Ini untuk nilai X. XC. Oke. Dan untuk nilai YC-nya, kita juga masukkan seperti yang persamaan X. Jadi kita ambil aja langsung dari sini. Sini ini. Oke. Kita ambil dari sini. Dan kemudian kita tentukan dulu untuk nilai XI awalnya sama dengan 0. Oke, ini kita kasih spasi. Ini untuk XF-nya kita awali dengan untuk nilai awalnya 0. Kemudian untuk nilai YI-nya juga 0 awal. Untuk YF-nya 0. Kemudian VI juga. Ini untuk VF-nya. Dan yang terakhir untuk awalan ini waktu awal sama dengan 0. Oke. Kita akan mencoba untuk menentukan waktu untuk persamaan garis linier. Oke. Kita akan mencoba menentukan untuk waktu pada garis linier. Kita menggunakan perulangan untuk yang pertama for I itu sama dengan 1 dibanding dengan size X dikalikan dengan 1. Kemudian untuk J-nya kita misalkan untuk J-nya kita misalkan sebagai 1 dibagi size Y1 kita kalikan dengan 1. Untuk VI-nya sama dengan VF, kemudian XI-nya sama dengan
X dalam kurung I, kemudian untuk XF-nya sama dengan X dikalikan dengan I plus 1. Oke. Untuk nilai Y dan YI dan YF-nya sama seperti X, tapi kita ubah variabelnya menjadi Y. Jadi ini kita ubah aja langsung. Di sini jadi Y. Di sini juga Y. Di sini Y. Di sini Y. Yang terakhir yakni kita hitung untuk V F, T-nya itu sebesar hitung XI, XF, YI, YI, YF, dan VI. Kemudian untuk waktu yang ditempuh itu sebesar sum T sama dengan sum T ditambah dengan T. N4 dan yang terakhir juga N4. Dan kita juga ingin menampilkan untuk waktu tempuhnya, jadi kita tulis seperti ini. Begitu juga untuk persamaan yang kita gunakan untuk nomor 1. Caranya sama persis, tinggal kita ganti untuk nilai X dan nilai Y-nya. Ini di sini kita keluar V. Ini kita ganti untuk persamaan yang digunakan. Persamaan yang digunakan. Oke. Kita input dulu sama seperti yang di atas tadi. Oke, untuk ini. Oke, kemudian juga di sini kita agar beda dari yang atas kita tambah E sehingga sum TE. Dan untuk perulangannya juga sama persis. Oke. Ini tadi E. Dan untuk perulangannya ini sama persis. Jadi langsung kita kopas. Di sini kita ganti untuk X-nya tetap, tapi Y-nya di sini kita ganti dengan Y2. Itu juga dengan di sini, ini kita ganti dengan Y2. Dan ini kita ganti dengan Y2. Oke, dan untuk sumnya ini kita kasih E, karena dari di awal tadi kita udah kita tambah E, jadi kita tambah E juga. Oke. Dan yang terakhir kita coba buat untuk persamaan sikloid. Oke, kita kopas dulu. Ini kita kasih nama sikloid. Dan untuk ini biar nggak sama yang atas, kita kasih TC. Dan untuk X-nya, kita ubah menjadi XC. Karena yang sikloid tadi kan kita pakai XC dan YC. Jadi di sini juga kita ganti XC.
Ini juga C. Ini kita ambil dari sini saja. Dan ini kita ganti dengan C. T-nya juga kita ganti dengan C. Dan ini juga kita ganti dengan C. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita run dulu, kita simpan dulu. Kita kasih nama UAS 2. Oke, save. Ini kita coba run. Oke, ini kita coba run. Kita lihat di command window. Nah, di sini sudah tampil berapa besar untuk T, T, TE, dan TC, di mana untuk sum hanya yang T itu merupakan persamaan garis lurus, dan untuk yang TE ini persamaan yang telah kita buat tadi di soal nomor 1, dan untuk yang TC merupakan persamaan parametrik atau sikloid yang menurut dari perhitungan maupun dari oktav merupakan waktu tercepat, yakni bisa dilihat untuk garis lurus membutuhkan waktu sekitar 0,3822, untuk yang TE membutuhkan waktu sekitar 0,2887, dan untuk yang TC membutuhkan waktu tersingkat yakni 0,1094. Jadi berdasarkan hasil perhitungan secara matematis maupun melalui coding di oktav, membuktikan bahwa memang persamaan parametrik merupakan persamaan dengan lintasan yang memiliki waktu tercepat dari titik A ke titik B. Selanjutnya kita beralih untuk soal nomor 3. Oke. Untuk soal nomor 3 ini terdapat sebuah gambar di mana ada 2 buah batang dengan yang memiliki panjang L dan memiliki massa M yang sama besarnya. Kemudian dihubungkan dengan sebuah benang dan engsel. Pada saat T sama dengan 0, benang dipotong dan sistem dalam keadaan diam seperti pada gambar. Kemudian kita akan menentukan persamaan Euler-Lagrange dari sistem tersebut. Oke. Yang pertama, untuk menentukan persamaan Euler-Lagrange, saya akan menggunakan perhitungan secara matematis terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada sebuah gambar, dan untuk yang pertama kita menganalisis dulu untuk benda yang satu. Benda satu ini mengalami gerak translasi dan gerak rotasi, sehingga untuk TI-nya, T1 atau energi kinetiknya, yakni energi kinetik translasi ditambahkan dengan energi kinetik rotasi sebesar 1/2 M 1V1 kuadrat ditambahkan dengan setengah momen inersia atau I1 dan omega 1 kuadrat, di mana kita tahu bahwa kecepatan atau V sama dengan L dikalikan dengan omega, sehingga momen inersia batang terhadap titik engsel sebesar 1/3 M1 L1 kuadrat. Dari nilai V dan nilai I, kita substitusikan ke persamaan energi kinetik, sehingga diperoleh nilai T1 sebesar 2/3 M1 L1 kuadrat omega kuadrat. Dan untuk benda 2 di sini, benda 2 hanya mengalami translasi dan tidak mengalami gerak rotasi, sehingga untuk kecepatan translasi, pusat massa benda kedua sama dengan omega 1 dikalikan dengan L1, atau secara matematis dapat ditulis seperti pada layar, V2 sama dengan omega 1 dikalikan dengan L1. Maka T2-nya
diperoleh setengah dikalikan dengan M1 omega kuadrat dikalikan dengan L1 kuadrat. Nah, untuk menentukan energi kinetik totalnya, maka kita hanya perlu untuk menjumlahkan dari energi kinetik benda 1 ditambahkan dengan energi kinetik dari benda 2 dan diperoleh sebesar L1 omega 1 kuadrat dikalikan dengan 2 per 3 M1 plus M2 per 2. Di mana tadi kita udah sebutkan bahwa L1 sama dengan L2 dan M1 sama dengan M2. Sehingga untuk T totalnya diperoleh 7 per 6 dikalikan M Y dot kuadrat. Dan untuk energi potensialnya kita juga tambahkan dari energi potensial 1 ditambah dengan energi potensial 2 dan diperoleh M1GY ditambah dengan M2GY. Nah, tadi kan kita udah bilang bahwa dari soal diketahui bahwa M1 sama dengan M2 sehingga untuk energi potensial total diperoleh sebesar 2 MGY. Oke, untuk menentukan persamaan Lagrange-nya di sini ada rumus untuk Lagrange yakni L sama dengan T min V dan kita substitusi dulu untuk nilai T dan V-nya. Dan tadi udah diperoleh sebesar 7 per 6 MY dot kuadrat minus 2 MGY. Dan di sini ada persamaan Lagrange, do per do T dikalikan dengan do L per do Y dot dikurangi do L per do Y sama dengan 0. Yang pertama kita cari dulu untuk nilai do L per do Y dotnya dan diperoleh 7 per 3 MY dot. Sehingga jika 7 per 3 MY dot ini diturunkan lagi terhadap T, maka menjadi 7 per 3 MY double dot. Dan untuk do L per do Y-nya diperoleh minus 2 MG. Kemudian kita substitusi ke persamaan Lagrange dan diperoleh Y double dot-nya sebesar 6 per 7G. Nah, ini merupakan persamaan Lagrange dari sistem yang telah yang tadi kita lihat pada nomor 3. Kemudian gimana sih gambar atau plot grafik dari persamaan Euler-Lagrange ini? Maka kita dapat gunakan plot grafik menggunakan coding melalui Octave. Oke, kita akan mencoba untuk memplot grafik dari pemrograman Octave. Ini kita awali dulu dengan clear dan clear all. Kemudian biar nggak salah, ini kita display dulu untuk nomor 3. Oke. Yang pertama kita akan menentukan variabel M, A, dan G-nya. Sehingga kita masukkan dulu untuk nilai M-nya sebesar 10. Ini kita misalkan saja M-nya sebesar 10, karena kan M-nya sama untuk kedua batang. Ini kita misalkan sebagai massa, kemudian A-nya sebesar 0, dikalikan 10 min 100. Nah, di mana ini merupakan tentang nilai percepatan. Dan untuk G-nya sendiri kita substitusi sebesar 9,8 kita input, dan untuk G-nya merupakan gravitasi. Yang kedua, kita juga akan menghitung gaya. Menghitung gaya untuk setiap nilai percepatan. Di mana
kita dapat menggunakan hukum Newton 2 untuk gaya, untuk menentukan gaya, yakni 7/3 ketika kita kalikan dengan M, kita kalikan dengan A, kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan dengan M, dan kita kalikan dengan G. Oke, ini kurang tanda. Oke, yang terakhir kita akan memplot untuk grafiknya. Gimana caranya? Dengan plot A dan gaya. Nah, jadi nanti grafik yang akan kita plot adalah gaya terhadap percepatannya. Dan kita kasih nama untuk X labelnya itu percepatan, dan untuk Y labelnya itu adalah gaya. Dan untuk title-nya kita kasih nama grafik, ini grafik 7 per ini kita kurungnya kita hapus semua dulu. Dan yang terakhir adalah grid on. Oke, ini kita coba run, kita save dulu. Kita kasih kita kasih judul UAS 3. Oke, kita save. Nah, di sini tampil grafik lurus. Jadi persamaan yang kita peroleh untuk permasalahan nomor 3 tadi, 2 buah batang, diperoleh persamaan garis lurus. Jadi gaya terhadap percepatannya diperoleh garis lurus. Baik, sekian penjelasan atau pemaparan dari proyek Fisika Matematika 3 dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.